Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara penulisan rumus di dalam Excel. Nah, untuk latihan nanti di sini saya ingin mencontohkan bagaimana cara menjumlahkan, ya, kemudian penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik, langsung saja kita tulis datanya. Misalnya di sini ada dua bilangan, bilangan 1, bilangan 2. Oke, kita lebarkan dulu kolomnya, kita sesuaikan. Baik, di sini kita isi sembarang. Oke, ini kita tulis sembarang angka. Nah, kemudian kita akan mencoba bagaimana cara menambahkan. Oke, kita tulis dulu. Di sini misalnya penjumlahan. Di sini pengurangan, perkalian, pembagian. Oke, misalnya seperti ini. Kita buat tabel biar lebih enak dilihat. Seperti biasa, klik kemudian all border. Oke, kita center. Oke ya, jadi biasanya nama kolom itu ditulis di tengah. Oke, kita coba ya. Biasanya kita tulis di tengah. Contohnya gini. Kita blok satu kolom yang berisi nama tabel, nama kolom ya. Kemudian kita klik center. Nah, seperti ini, maka dia akan di tengah, tulisan itu akan di tengah-tengah dari kolom. Oke, kemudian kita mulai dari awal penjumlahan. Nah, misalnya kita ingin menjumlahkan bilangan 1 dengan bilangan 2. Oke, caranya dalam penulisan rumus di dalam Excel, aturannya yang pertama adalah harus diawali dengan sama dengan. Jadi rumus di Excel itu harus diawali dengan sama dengan. Oke, kita tulis sama dengan. Kemudian kita klik di sini. Bilangan 1 kita klik yang isinya 8. Kemudian penjumlahan kita plus ya. Plus, kemudian klik bilangan 2. Oke. Jadi rumus untuk penjumlahan sama dengan B3 plus C3. Nah, untuk nama kolom ini nama sel ya. Untuk nama sel nanti menyesuaikan ya. Tidak harus B3 dan C3. Nanti ya sesuai dengan alamat sel dari data yang kita jumlahkan. Oke. Untuk contoh ini ya kebetulan data yang akan kita jumlahkan itu pada kolom B dan pada sel B3 dan sel C3. Sehingga di sini yang muncul adalah B3 plus C3. Bilangan 1 itu B3 plus bilangan 2 itu adalah C3. Nah, kemudian kita tekan tombol enter. Oke, maka nanti akan muncul hasilnya. Nah, seperti ini. B3 plus C3. Oke, itu cara
melakukan penjumlahan. Kemudian kenapa tidak kita tulis langsung isinya? Misalnya seperti ini, sama dengan langsung isi 8 plus 3. Tekan enter. Nah, hasilnya sama. Oke ya. Jadi ini ada hasilnya sama. Kita tulis menggunakan angka langsung dan kita tulis menggunakan alamat. Ini angka langsung sama dengan 8 plus 3. Hasilnya 11. Kita tulis menggunakan alamat sel, hasilnya juga 11 sama. Nah, terus mana yang paling benar? Sebenarnya semuanya benar ya. Tidak ada yang salah. Cuma nanti ketika kita menggunakan angka langsung, maka rumus itu tidak bisa kita copy ke sel yang lain atau sel berikutnya. Oke, sebagai contoh. Nah, setelah ini kita tulis rumusnya, kemudian muncul hasilnya, maka untuk mencari nilai-nilai dari penjumlahan dari bilangan-bilangan yang lain yang ada di bawahnya, maka teman-teman tidak perlu menulis rumus lagi ya. Jadi untuk 9 plus 2, 7 plus 6, 6 plus 5 dan seterusnya, ini tidak perlu kita tulis rumus lagi. Cukup kita copy ya. Cara mengcopy, diklik, arahkan di pojok sini, ini ada titik ini, tarik ke bawah. Oke, itu cara mengcopy rumus ya. Cara mengcopy rumus. Jadi untuk sel-sel berikutnya itu tidak perlu kita tulis rumusnya. Jadi cukup di copy. Nah sekarang, ini tadi kita menggunakan alamat sel. Nah sekarang kita coba bagaimana kalau kita menggunakan data langsung. Sama dengan 8 plus 3. Tekan enter. Maka nanti di sini akan muncul 11. Nah, tapi ketika data ini kita copy ke bawah, coba kita lihat. Nah, maka hasilnya akan sama ya. Hasilnya akan tetap karena tadi kita menggunakan data langsung. Nah, maka dari itu usahakan ya teman-teman jika melakukan pembuatan rumus ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan sebagainya, silahkan gunakan alamat sel ya. Jadi untuk memasukkan rumus ya, yang kita masukkan ke dalam rumus, silahkan alamat selnya, jangan datanya langsung. Walaupun sebenarnya ya hasilnya sama kan, cuma rumus itu tidak bisa kita copy ke sel berikutnya ya. Contohnya ini kita hapus, coba kita ulangi, kita ganti menggunakan sel ya. Alamat sel sama dengan 8 plus alamat selnya B3 plus kita klik saja. Jadi untuk penulisan B3 C3 cukup diklik saja. Walaupun sebenarnya teman-teman juga bisa menulis manual. Oke, coba saya tulis manual. Tulis manual B3 plus C3. Ini juga bisa, tekan enter. Tapi lebih enak kita menggunakan langsung klik saja. Langsung kita klik, maka muncul. Oke, ini kita copy. Nah, ketika kita copy, maka nanti isinya itu akan menyesuaikan dengan data yang ada di sampingnya. Oke, itu perbedaan rumus yang menggunakan alamat sel dan data langsung. Oke, sekarang pengurangan. Untuk pengurangan
Ya caranya sebenarnya sama dengan ya, bilangan 1 kita klik, kemudian min data ya min ya, tombol min yang ada di keyboard, kemudian klik bilangan kedua, tekan enter. 8 kalau dikurangi 3 sama dengan 5. Ini kita copy ke bawah. Oke, muncul hasilnya. Sekarang perkalian juga sama. Setiap rumus harus diawali dengan sama dengan, kita klik bilangan 1 kali. Nah, ini yang membedakan dengan yang ada di matematika. Untuk perkalian kita menggunakan tanda bintang ya. Jadi diingat-ingat, untuk perkalian kita menggunakan tanda bintang. B3 bintang, C3. Tekan enter. Oke. Hasilnya 24. 8 kali 3 itu 24. Kemudian untuk yang selanjutnya tinggal di copy. Oke, itu. Sekarang pembagian, diklik, kemudian sama dengan, klik bilangan 1, kemudian dibagi-bagi itu menggunakan garis miring. Garis miring, klik bilangan 2, tekan enter. Oke. Kemudian muncul hasilnya, kemudian copy ke bawah. Baik. Kemudian karena di sini angka di belakang koma itu banyak, ini bisa kita kurangi. Oke, kita blok dulu. Kemudian di sini kita nih decrease desimal. Nah, kita klik, kita samakan. Misalnya kita menginginkan satu saja, satu angka di belakang koma, akan nanti seperti ini. Kalau menginginkan 2 angka di belakang koma, silahkan klik ini, seperti itu. Oke, baik teman-teman, itu cara penulisan rumus, cara penjumlahan, cara pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.